Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini aku akan membahas tentang PWS KIA P3K Bidan. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, biar aku makin semangat buat videonya. Oke. Soal nomor 1, pembuatan grafik PWS KIA berdasarkan urutan sebagai berikut. A. Pengumpulan data, pengolahan gambar grafik. B. Pengumpulan data, kemudian pengolahan, analisis data, dan grafik. C. Pengolahan data, analisis data, gambar grafik, tindak lanjut. D. Pengumpulan data, analisis, rencana tindak lanjut, grafik. E. Pengolahan data, penggambaran, analisis grafik, dan tindak lanjut. Jadi PWS KIA disajikan dalam bentuk grafik yang tentu saja dalam pembuatannya meliputi tahap-tahap yang perlu dilakukan secara sistematis, yaitu data yang sudah terkumpul, diolah, lalu dibuat gambaran, dianalisis, dan kemudian ditindaklanjuti. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 2. Data sasaran PWS KIA adalah sebagai berikut, kecuali A. Seluruh bayi, B. Seluruh neonatus, C. Seluruh ibu hamil, D. Seluruh ibu bersalin, dan E. Seluruh tenaga kesehatan. Jadi, grafik PWS KIA dapat dianalisis dan ditindaklanjuti dengan beberapa data yang didapatkan dari seluruh bayi, ibu hamil, ibu bersalin, dan neonatus. Jadi yang bukan adalah seluruh tenaga kesehatan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 3, manakah urutan yang benar dari proses penerapan PWS KIA? A. Persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. B. Persiapan, pemantauan, pelaporan. C. Persiapan, pemantauan, pelaksanaan, dan pelaporan. D. Persiapan, pelaporan, pemantauan, kemudian pelaporan. Dan E. Persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan PWS KIA, beberapa proses yang harus dilalui yaitu melakukan persiapan, kemudian melaksanakannya, memantau pelaksanaannya, dan selanjutnya membuat laporan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 4. Data pelayanan PWS KIA didapatkan dari hal-hal berikut, kecuali A. Jumlah K1, B. Jumlah K4, C. Jumlah ibu hamil resiko dirujuk, D. Jumlah bayi yang dilayani tenaga kesehatan, dan E. Jumlah kader yang ada di wilayah setempat. Dalam pelayanan PWS KIA, hal-hal yang dapat dimasukkan ke dalam data adalah kunjungan dari K1, K4, jumlah ibu hamil dengan resiko tinggi yang dirujuk, dan jumlah bayi yang dilayani di tenaga kesehatan. Jadi yang bukan adalah jumlah kader yang ada di wilayah setempat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 5, perhitungan formulasi bumil resiko tinggi adalah A. 10% kali sasaran bumil, B. 20% kali sasaran bumil, C. 30% kali sasaran bumil, D. 40% kali sasaran bumil, dan E. 50% kali sasaran bumil. Jadi, ibu hamil dikatakan resiko tinggi apabila dalam pemantauan didapatkan 20% dari sasaran bumil adalah resiko tinggi. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 6, pemantauan wilayah setempat atau PWS KIA merupakan A. Alat untuk memantau kesejahteraan ibu, B. Alat untuk memantau kinerja puskesmas, C. Alat untuk memantau kesejahteraan anak, D. Alat untuk memantau kegiatan rutin, dan E. Alat untuk memantau cakupan pelayanan kesehatan. Pemantauan wilayah setempat atau PWS Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, alat untuk memantau cakupan pelayanan kesehatan. Soal nomor 7, berikut ini yang merupakan tujuan PWS KIA adalah A. Memantau cakupan KIA,
B. Merencanakan tindak lanjut. C. Menentukan urutan prioritas masalah. D. Menilai kesenjangan target yang ditetapkan. E. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan wilayah kerja. Tujuan PWS KIA adalah memantau derajat kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut dan meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 8, manakah yang bukan merupakan prinsip pengelolaan program KIA? A. Peningkatan kadar kesehatan. B. Peningkatan pelayanan neonatal yang bermutu. C. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional. D. Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas kesehatan. E. Deteksi dini ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Jadi, program PWS KIA dikelola dengan menjalankan beberapa prinsip, di antaranya meningkatkan pelayanan antenatal di semua fasilitas kesehatan, meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional, mendeteksi dini ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 9, berikut ini yang bukan merupakan batasan dan indikator pemantauan PWS KIA adalah A. Cakupan KB, B. Cakupan akses, C. Kunjungan neonatal, D. Penjaringan atau deteksi dini, dan E. Kunjungan ibu hamil atau K1. Pada program PWS KIA, beberapa indikator dibuat dan diberi batasan dalam menjalankannya, antara lain penjaringan atau deteksi dini, kunjungan ibu hamil atau K1, kunjungan neonatal, dan cakupan akses. Jadi yang bukan adalah cakupan KB, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 10 atau soal terakhir, data PWS KIA diperoleh dari sumber berikut kecuali A. Laporan persalinan, B. Laporan BPS, RB, dan RS, C. Register kohor ibu dan bayi, D. Laporan dari Dinas Kesehatan, dan E. Laporan dari fasilitas di wilayah puskesmas. PWS KIA berisi data yang diperoleh dari beberapa komponen laporan seperti register kohor ibu dan bayi, laporan persalinan, laporan bidan praktek swasta, rumah bersalin, rumah sakit, laporan dari fasilitas di wilayah puskesmas. Jadi yang tepat adalah yang D, yang bukan adalah yang D, laporan dari Dinas Kesehatan. Baik, terima kasih. Itu tadi 10 soal tentang PWS KIA yang insya Allah bakal keluar di tes P3K nanti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share biar aku makin semangat buat videonya. Dan buat teman-teman tolong kasih saran video apa lagi yang aku bakal buat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.